Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswari dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, Prodi D3 Teknik Listrik dari kelas TL3B. Saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro Turbin Ulir dengan monitoring sensor RPM digital dan sensor water flow. Baik, latar belakang dari proposal saya yaitu sungai merupakan salah satu sumber air bagi kehidupan yang ada di bumi, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup memerlukan air untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sungai mengalir dari hulu ke hilir, bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4, di Indonesia terdapat 128 wilayah sungai yang terdiri dari atas 5 wilayah sungai lintas negara, 31 wilayah sungai lintas provinsi, 28 wilayah sungai strategis nasional, 52 wilayah sungai lintas kabupaten atau kota, dan 12 wilayah sungai dalam kabupaten atau kota. Kebutuhan energi juga semakin meningkat seiring meningkatnya perkembangan kebutuhan manusia. Berdasarkan diversifikasi pemanfaatan sumber energi dilakukan untuk mengatasi semakin menipisnya sumber energi yang memanfaatkan bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu solusi adalah memanfaatkan energi baru dan terbarukan, seperti energi surya, angin, biomasa, dan air. Salah satu opsi dalam pengembangan sektor energi adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dan pembangkit listrik tenaga pikohidro atau PLTPH untuk daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Pembangunan PLTMH dan PLTPH tidak memerlukan relokasi tempat tinggal masyarakat setempat akibat pembuatan bendungan atau waduk. Pemanfaatan PLTMH dan PLTPH diharapkan dapat menyediakan pasokan listrik yang murah dan ramah lingkungan serta dapat berdampak pada kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan sebagai penjaga kelestarian sumber daya alam. PLTMH mengacu pada pembangkit listrik dengan skala di bawah 100 kW, sedangkan PLTPH berskala di bawah PLTMH. PLTMH yaitu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun, dengan cara memanfaatkan tinggi terjun atau head dan jumlah debit air. PLTPH memanfaatkan potensi energi aliran air yang memiliki head dan debit tertentu menjadi energi listrik. Pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik hanya pada potensi energi air dengan head tinggi dan debit besar. Padahal, banyak daerah di Indonesia memiliki potensi energi aliran air sungai dan head sangat rendah, kurang dari 3 meter. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan jenis turbin yang dapat memanfaatkan potensi energi air dengan head sangat rendah. Beberapa jenis turbin air yang dapat bekerja pada head rendah adalah kincir air, turbin Kaplan, dan turbin ulir. Turbin ulir sudah diterapkan pada PLTPH, salah satunya di Banda Aceh. Spesifikasi turbin head turbin 1 meter, kecepatan aliran 2,054 meter per sekon, panjang turbin 1 meter, jarak pitch 0,132 meter dengan daya 66,4 watt. Turbin ulir Archimedes merupakan teknologi yang sejak zaman kuno telah ditemukan dan diterapkan sebagai pompa. Pada konstruksinya, terdiri dari satu atau beberapa sudut berbentuk helix yang terpasang pada poros dan berfungsi sebagai bucket penggerak untuk membawa air ke atas. Seiring dengan kebutuhan pemanfaatan sumber potensi energi air dan head rendah, penggunaan ulir diterapkan sebagai turbin air. Keunggulannya dapat dioperasikan pada head sangat rendah hingga 1 meter. Tidak mengganggu ekosistem sungai. Umur turbin lebih tahan lama terutama jika dioperasikan pada putar rendah, mudah dalam pengoperasian dan murah dalam perawatan. Kegiatan tugas akhir ini akan merancang simulasi pembangkit listrik tenaga pikohidro menggunakan turbin ulir dengan daya 9-13 watt. Tujuan tugas akhir ini yakni dapat membuat simulasi pembangkit listrik tenaga pikohidro menggunakan turbin ulir dilengkapi sensor RPM digital dan sensor debit air atau water flow, menghitung debit dan mengetahui keluaran tegangan, arus, daya, kecepatan, dan debit air dari PLTPH.
Kegiatan tugas akhir ini diharapkan dapat membantu pemanfaatan dengan penerapan teknologi energi terbarukan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sistem kerja PLTPH. Yang kedua, bagaimana cara membuat simulasi PLTPH menggunakan turbin ulir dilengkapi sensor RPM digital dan sensor debit air. Yang ketiga, bagaimana pengaruh debit air dan head pada PLTPH. Yang keempat, mengetahui keluaran, tegangan, arus, head minimal, kecepatan putaran rotor, debit, dan daya. Kecepatan putaran ini dapat digunakan untuk generator maupun kecepatan putaran rotor pada PLTPH. Tujuan dari proposal ini yaitu secara umum perancangan tugas akhir ini adalah membuat simulasi pembangkit listrik tenaga pikohidro menggunakan turbin ulir dilengkapi sensor RPM digital dan sensor debit. Sedangkan tujuan perancangan tugas akhir ini secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui cara kerja PLTPH. Yang kedua, membuat simulasi pembangkit listrik tenaga pikohidro menggunakan turbin ulir dilengkapi sensor RPM digital dan sensor debit air water flow. Yang ketiga, mengetahui debit air dan head minimum untuk memutar turbin PLTPH pada penelitian ini. Yang keempat, mengetahui keluaran, tegangan, arus, dan daya PLTPH yang dirancang pada penelitian ini. Yang kelima, mengetahui debit air dan kecepatan putaran generator PLTPH pada penelitian ini. Manfaat yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat untuk mahasiswa. Bagi mahasiswa, yang pertama meningkatkan kreativitas dalam pengembangan teknologi. Yang kedua, memanfaatkan ilmu energi terbarukan. Yang ketiga, dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama kuliah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memanfaatkan potensi energi air dengan head sangat rendah kurang dari 3 meter. Bagi masyarakat, manfaat yang pertama diharapkan alat ini dapat dimanfaatkan masyarakat pada tempat yang belum terjangkau energi listrik. Yang kedua, pemanfaatan air sungai kecil dengan baik. Turbin ulir. Kenapa saya menggunakan turbin ulir? Karena turbin air tipe ulir adalah salah satu tipe turbin air yang berpotensi untuk pembangkit listrik skala kecil yang ramah lingkungan, di mana turbin air tipe ulir sangat cocok untuk sungai-sungai di wilayah Indonesia karena pengoperasian turbin ini hanya memerlukan head turbin yang rendah. Adapun keuntungan turbin ulir dibandingkan dengan jenis turbin lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dioperasikan pada head sangat rendah hingga 1 meter. Yang kedua, dapat dioperasikan tanpa saringan dan tidak mengganggu ekosistem sungai. Yang ketiga, umur turbin lebih tahan lama, terutama jika dioperasikan pada putaran rendah. Yang keempat, mudah dalam pengoperasian dan murah dalam perawatan. Yang kelima, memiliki efisiensi dan kehandalan yang tinggi. Yang keenam, mampu bekerja pada rentang variasi debit yang lebar. Baik, ini adalah flowchart dari judul proposal saya. Untuk start, pembacaan debit air menuju turbin, lalu menuju generator. Nah, untuk pembacaan sensornya ketika start, daya mengalir membaca sensor INA 219, RPM digital, water flow. Ketika daya mengalir, sensor INA akan memonitor pembacaan tegangan arus dan daya. Lalu mengalir ke sensor RPM, memonitoring kecepatan rotor generator atau rotor pada turbin. Lalu daya mengalir menuju sensor water flow, memonitoring debit air dan volume. Ketika sudah mengalir melalui sensor, daya akan di step up, lalu menuju pengisian baterai atau akumulator. Lalu diserap inverter untuk diganti DC ke AC, lalu menuju beban, lampu, selesai. Berikut ini adalah desain alat, kurang lebihnya seperti ini nantinya. Yang pertama seperti ini, lalu akan menjadi seperti ini. Nanti untuk pemberian sensornya ada di sini, sensor kecepatannya, dan untuk debit airnya, water flow-nya pada masukkan ke sebelum ke turbin di pompa air di sini. Nah, untuk desainnya seperti ini. Berikut adalah contoh alat yang sudah jadi. Bisa disimak. Baik, ini adalah bentuk rancang bangun pembangkit listrik pikohidro yang kurang lebih akan seperti ini.
Namun akan saya kembangkan nanti dengan monitoring sensor kecepatan RPM digital dan debit air water flow beserta volume airnya. Ini adalah bentuk turbin ulirnya. Ini pompa airnya, dan untuk pemasangan sensor kecepatan RPM digitalnya di sebelah sini untuk kecepatan rotor turbin maupun generator. Dan di sebelah sini untuk sensor debit air water flow bisa juga di sebelah sini. Dan untuk bentuk bak penampung airnya kurang lebih akan seperti ini. Di sebelah kanan panel tempat beban lampu dengan minimum sumber daya 10 watt. Baik, kurang lebih itu tadi alat yang akan saya buat, yang akan saya tambahkan ke sensor kecepatan dan debit air untuk monitoringnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi tentang judul proposal TA saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan, ambil saja kembaliannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.